Assalamualaikum kawan-kawan, mau sharing nih. Problem di Avanza, Toyota Avanza, indikator oli nyala. Kalau idling dia nggak nyala, kalau digas dia nyala. Nah, problemnya dia olinya berkerak nih. Ini kenapa bisa berkerak? Kemungkinan itu pernah telat ganti olinya tuh sering. Kalau enggak dia kena oli palsu juga bisa nih. Kondisinya juga udah bocor parah. Cover valve-nya juga kerak parah ini. Kalau kayak gini kita masih ganti aja nih. Biasanya mampet di saluran blow by gasnya nih. Karena kerak. Ya, jadi kalau saran saya sebagai teknisi itu ganti oli yang rutin. Kita pakai oli yang biasa aja, yang standarnya aja, yang paling murah lah ibaratnya, yang standar tapi asli ya. Itu rutin penggantiannya 3 bulan atau 5.000. Itu di mesin lebih awet, lebih panjang umur mesin daripada kita beli oli yang mahal, yang bisa katanya sampai 6 bulan, setahun, bahkan 10.000 gitu. Malah ntar kelupaan karena ngandelin olinya pakai oli mahal, jadi ntar biarin masih kuat ya, ternyata bisa berakibat ke oli mesinnya berkerak nih. Dia berkerak dari sampai dalam. Nah, ini harus di OH semua, dibongkar semua, dibersihin saluran olinya yang dari strainer, yang dari bawah ya mampet, jadi olinya nggak naik. Pas digas di RPM 2000-an dia bunyi kretek karena oli yang ngelumasin area camshaft atas ini dia kurang. Ntar kita harus cek semua tuh bearing sama piston bloknya, karena bisa berkemungkinan baret karena olinya nggak naik. Dia naik sih sebenarnya, cuman suplainya kurang karena mampet dari kerak-kerak ini nih. Ini aja keraknya sampai kering begini karena nggak dilumasin. Sama ini nih sprocket VVTi juga nih, kita harus saran ganti aja biar aman. Ini bisa dibersihin, cuman takutnya ntar ada kendala, dia main VVTi nya kurang lancar. Sama nih rantai-rantainya sekalian. Nah, pulinya juga udah pada hancur nih, karetnya. Ini juga harus diganti nih, nggak bisa dibenerin. Kalaupun dilas paten itu juga nggak recommended sih sebenarnya. Karena kenapa dia dikasih peredam karet begini ya, biar halus. Kalau dilas paten begitu juga nggak recommended, ntar jadi kurang smooth fungsinya. Juga bisa menghantarkan listrik statis, ntar bisa nimbulin percikan api di sini nih kalau dia nggak dikasih insulator begini. Ya, mungkin ini gara-gara telat oli segala macam, jadi efeknya begini ya nih. Harus berkorban, mesin diturunin, dibongkar banyak. Bisa 2 mingguan lah pengerjaan. Ya, lanjut lagi nih, balik lagi ke mesin Avanza kita. Nah, kita udah copotin lifternya. Ini dikasih tanda ya, X 1 2 3 sampai 8, in juga 1 sampai 8, itu untuk memudahkan kita ntar pas masang lagi biar nggak ketuker-tuker. Soalnya ini kalau ketuker-tuker mesin pasti bunyi kasar karena udah ada ukurannya. Nah, ini keraknya nih, kerak di klepnya lumayan parah banget. Ini komponen-komponennya udah dilepasin semua. Sampai berkerak begini ya, aduh. Ini sih kemungkinan masih bisa pakai lagi lah, nggak apa-apa, dibersihin aja. Ini juga dibersihin camshaft innya, camshaft X-nya dibersihin aja masih bisa. Cuman yang paling disaranin ganti ya ini VVTi-nya. VVTi-nya dikhawatirkan macet dalamnya, turbinnya udah nggak lancar geraknya karena suplai olinya kurang. Kalau nggak mampet karena keraknya ini ya. Sama ini nih sprocket X-nya disaranin ganti aja karena sempat telat oli. Ini juga timing chain-nya berantakan karena kotor banget ya.
Nih bagian di sebelah kiri juga bocor-bocor parah. Ini ntar dibersihin semua, suci. Cover timingnya kotor. Nah ini biasanya sumber masalahnya di sini nih, strainer. Dia ada saringannya di bawah, dia mampet biasanya. Nah jalurnya ke sini. Kalau dilihat pompa olinya sih masih bagus, pompa olinya normal-normal aja. Emang kemungkinan penyebabnya dari strainernya dia kurang lancar karena kesumbat oleh kerak-kerak oli. Ini dia nih penyebabnya dari si indikator oli nyala. Berkerak ya, parah banget ini. Dari apa, karter olinya ini. Ini strainernya nih, wow tuh lihat tuh, rapet. Dia rapet oleh kerak-kerak oli, makanya dia suplai oli yang masuk ke atas tuh. Ini masuk sini kan begini ya posisinya ya. Nah dari strainer itu nyaring masuk sini, masuk ke blok. Nah sini nih, mana ya? Nah ini masuk ke sini, water pump. Dari water pump dia lewat sensor tekanan oli. Nah sensor tekanan olinya baru nih, mungkin udah pernah ada yang ngecek. Dia asumsinya dari sensor tekanan olinya rusak nih, makanya diganti baru. Udah diganti baru loh, kok masih nyala nih indikator olinya. Baru dia kesini, kita buka mesinnya, ternyata kan berkerak nih, olinya nggak naik. Naik tapi kurang, karena terhambat oleh kotoran-kotoran. Kerak oli parah. Nah itu ya paling kalau bagi yang punya kendaraan, apapun kendaraannya, rutin aja ganti olinya per 3 bulan atau 5.000. Jadi nggak bakal timbul gejala kerak begini nih kalau ganti olinya rutin. Olinya nggak usah yang mahal-mahal lah, oli standar aja. Ini ada Bang Ipul nih. Bang Ipul ngapain Bang Ipul? Bersihin Bang. Parah ini. Parah ya, aduh. Selamat pagi kawan-kawan. Kita lanjut lagi nih dengan unit Avanza yang kemarin kita bongkar ya. Udah dibersih-bersihin semua. Tinggal proses assembling, merakit. Ini yang kemarin head kotor banget, banyak banget keraknya. Bisa kita bersihin nih, maksimal segini nih. Nih filter, dudukan filter olinya juga udah dibersihin. Masih ada olinya tuh netes. Nah ini akar permasalahannya nih kemarin yang kita bilang dari strainer. Strainernya nih udah kita bersihin nih. Nah udah bersih. Kemarin nih mampet nih, makanya olinya nggak naik. Ya walaupun naik juga kurang gitu karena sirkulasinya nggak lancar. Ini juga kemarin keraknya tebel banget di sini ya. Tuh udah kita bersihin semua. Cover valve-nya juga udah dibersihin. Cover timing. Kalau cover valve ganti. Nah ini dia cover valve-nya nih yang baru. Ini tutup camshaftnya udah dibersihin semua. Sensor juga bisa dipakai lagi, dibersihin. Ini sensor crankshaft, sensor camshaft, OCV-nya juga udah dibersihin. Kemarin juga berkerak di sini nih, potensi macet dia. Cuman bisa kita bersihin, bisa dipakai lagi. Sama piston-pistonnya nih kita udah bersihin. Ini udah maksimal segini nih karena keraknya udah membandel banget, susah dibersihin. Yang di dalam-dalam kurang bersih sih, tapi nggak apa-apa, cukup. Tinggal ganti ringnya aja yang baru, udah oke lagi. Ini pair clamp-nya juga udah dibersihin kemarin, banyak banget juga keraknya kan. Kita lihat juga kemarin di video yang pertama. Baut-bautnya udah dibersihin semua. Ini pompa olinya juga udah bersih. Camshaftnya juga
camshaft X sama in jadi bersih-bersihin, tinggal kita pasang rakit. Semoga lancar, cepat selesai, nggak ada kendala, amin. Ini baru dipasang crankshaftnya udah dipasang, aman. Metalnya diganti ya, sebenarnya bisa pakai lagi, cuman ya kita saran ganti aja karena ini kan komponen dalam mesin. Jadi untuk jangka waktu keawetan yang lebih lama lagi kita ganti baru lagi biar mantap. Ini barang lamanya, camshaft, bearing camshaftnya. Nah kalau barang yang original itu biasanya satu set ini satu bungkus. Kalau yang satu bungkus isinya langsung semuanya tuh seset biasanya kurang recommended sih. Nah ini penampakan metal duduk yang lamanya. Sebenarnya masih layak pakai sih, cuman ya mumpung lagi dibongkar ya, terus berkerak juga nih mesin, jadi diganti aja biar lebih maksimal lagi. Oke, kita lanjut perakitan hari ini, semoga cepat selesai. Sekian dulu, kita lanjut lagi ya. Balik lagi dengan unit mesin Avanza ya. Ini kita udah proses perakitan, cylinder head udah kepasang, camshaftnya juga udah kepasang nih, sama pinning chainnya juga udah kepasang. Tinggal pasang cover-covernya aja, cover timing, cover valve sama starternya nih ntar. Nah ini dia. Ini seal crankshaft belakang udah diganti, tinggal pasang aja. Finishing lah pokoknya. Ini kemarin kotor banget ya. Sekarang udah bersih nih, udah dibersih-bersihin. Perjuangan banget nih bersih-bersihnya karena keraknya udah membandel. VVTi-nya diganti baru, sprocketnya ganti baru. Sama yang di crankshaft juga ganti baru nih. Biar jos. Sama timing chainnya juga baru. Nah ya untuk pemasangan timing chain nih kita pasin aja nih, ada titik di sprocket camshaftnya. Ini kita sharing buat yang awam aja ya, kalau untuk yang profesional sudah pasti tahu. Ini titiknya ada di camshaft yang in, ini yang X ada juga. Nah ya deh, biasanya 8 mata rantai, 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah titik dari titik sini ke sini tuh 8 mata rantai. Terus yang di crankshaft, nah di crankshaft kan ada titik juga nih, dia di tengah-tengah 2 rantai, 2 mata rantai, dia posisinya di tengah-tengah. Sama ini tensionernya nih, tensioner timing chainnya. Harusnya sih tadi pas permasangan ada tandanya nih yang warna kuning, warna gold ya. Cuman tadi udah saya putar-putar untuk mastiin udah bagus kan, jadi tandanya udah geser. Ini kalau pemasangan awalnya mah ini ketemu sini di camshaft in sama X, yang 2 ini 2 mata rantai. Nah di sini nih ibaratnya ini sama ini gitu. Cuman tadi udah diputar-putar jadi udah pindah, udah geser. Nah timingnya udah pas nih segini nih, udah bagus. Tinggal rapi-rapi aja. Oke lanjut lagi. Alhamdulillah nih mesinnya udah rapi. Udah dites jalan juga aman, lancar, jaya. Alhamdulillah. Halus juga, nggak ada kendala. Kita coba hidupin. Indikator oli udah aman nih, udah nggak nyala. Digas 2000, 3000 juga aman. Mesinnya halus. Kemarin kondisi awal sebelum kita bongkar tuh kita gas di RPM 2000 nih, indikatornya kedip-kedip terus nyala. Terus kondisi mesinnya kasar pas
indikator olinya nyala.